Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Kurniadi dengan NPM 22100100397. Saya di sini ingin menjelaskan tentang proyek akhir UAS PBO 1. Itu membuat proyek. Nah, di sini langsung saja saya sudah membuat package UAS PBO 1. Kemudian saya membuat kelas dengan nama karyawan. Nah, kemudian di sini saya membuat kelas dengan karyawan. Kemudian di sana saya sudah membuat private dengan encapsulation atribut private string, nama, dan nick. Nah, kemudian di situ saya juga membuat konstruktor dengan nama yang sama, kan di sini karyawan dengan parameter nama dan nick. Nah, di situ konstruktornya dibuat dengan this, yaitu menentukan pada itu juga nama dan nick. Kemudian saya membuat juga aksesor atau getter, di situ get nama, mengembalikan nama, nilai nama ini. Kemudian di sini membuat lagi aksesor getternya yang get nick, mengembalikan nilai nick. Nah, kemudian di sini saya juga membuat setter atau mutator, namanya mengembalikan nama ini. Kemudian di sini nick juga. Nah, di sini saya juga membuat display info nama dengan mengambil get nama. Lanjut di sini NIK. Nah, kemudian saya di sini juga membuat polymorphic overloading, karena di sini display infonya sama, tapi di sini kosong tanpa parameter, ditambah di sini polymorphisnya overloading dengan menggunakan string alamat. Di sini yaitu saya menambahkan display info alamat. Jadi pada saat di display info, kalau misalkan ditambah dengan alamat, yaitu menambahkan ini dengan ditambah dengan nilai alamat lagi di bawahnya. Itu untuk di karyawan. Kemudian saya membuat lagi di sini karyawan detail. Nah, di sini inheritance-nya saya membuat karyawan detail yang mewarisi dari karyawan dengan kata kunci extends, yang di sini karyawan ini. Berarti semua yang ada di karyawan ini, yang ini semua diwariskan ke sini. Nah, di sini overriding lagi, saya membuat karyawan detail dengan kata kunci super, nama, dan nick. Nah, di sini kemudian saya melanjutkan lagi untuk mengambil get tahun masuk. Jadi di sana mengambil dari nilai integer, kan? Integer kemudian diubah menjadi nilai string. Jadi get nick ini mengambil dari yang di sini. Ini. Kemudian dicekkan itu misalkan 2. Awalnya kalau misalkan 2 nih 2 dari 0, yang dicari itu dari 0, substringnya dari 0, berarti dari urutan pertama sampai ke urutan kedua. Jadi 2 ditambah 2000 untuk mengembalikan nilai itu supaya dituliskan menjadi 2025. Nah, itu contohnya. Kemudian di sini saya membuat lagi juga get divisi, yaitu dengan metode seleksi atau if string. Di sini saya membuatnya kode div
Ini cuma pembantu di awal. Kemudian dia mengambil dari getNick itu yang ini, diambil lagi dari 2 angka ke depan dari karakter 2 ke depan setelah 25. Itu tadi kan misalkan dari karakter 3 dan 4. Lanjut, jika itu karakter kode div itu 01, maka pemasaran selain itu maka gudang. Nah, itu di sini ada kata equals juga di sini. Saya pelajari ke equals itu membandingkan nilai string. Jadi ini kan harus string kan, jadi equals itu membandingkan nilai string walau ini adalah angka. Nah, itu. Kemudian di sini saya membuat lagi get posisi kan, get posisi dengan seleksi switch. Nah, string kode posisi getNick dengan substring dari posisi kelima sampai ke karakter kelima sampai ke karakter keenam. Nah, switch posisi, kalau misalkan kode posisinya 01 maka mengembalikan nilai supervisor. Kalau misalkan nilainya 02 yaitu marketing. Kalau misalkan selain itu maka administrasi. Nah, kemudian di sini yang terakhir yaitu mengambil nilai integer get regis. Di sini cuma dari integer itu diparsing menjadi string dari getNick, dimulai dari karakter ke-6 sampai seterusnya sampai habis. Kemudian di sini saya membuat lagi overriding. Overriding di sini karena dia sama polymorphism kan, jadi karena dia sama dengan yang di karyawan Japa ini nih sama, tapi di sini dia akan mengambil nilai ini dan menambahkan lagi dengan ini displaynya. Nah, jadi pada saat display infonya dipanggil maka akan memanggil ini dulu, melanjutkan. Kalau misalkan ini sudah selesai maka dipanggil lagi display infonya ini dan menambahkan ini. Nah, lanjut, kemudian saya membuat lagi di sini karyawan beraksi. Nah, sesuai dengan tugasnya yaitu membuat IO sederhana dengan scanner. Jadi diimport dulu nih Java util scanner. Nah, di sana juga saya membuat error handling di dalamnya dengan try catch. Kemudian array juga, ini arraynya. Kemudian perulangan juga di dalamnya dengan for. Ini perulangan. Kemudian di sini perulangan arraynya ya, contohnya kalau misalkan di sini kan arraynya di sini cuma mau menambah 2 mahasiswa nih, dengan ditanyakan masukkan nama karyawan. Ini karyawan yang 1, misalkan ini kan bertambah nih karyawan 1. Nah, di sini perulangannya jika i sama dengan 1, sama dengan 0, kemudian i kurang dari karyawan ini, maka panjangnya akan bertambah terus sampai yang disesuaikan. Jadi kalau misalkan i-nya dari 0 maka akan bertambah lagi jadi 1 sampai menjadi 2. Nah, itu kemudian akan di print, ditanyakan dengan memprint ini, melanjutkan string dan nick. Nah, kemudian di sini objeknya dengan array ditambahkan kan di situ. Nah, objeknya i yang ini karyawan, yang dipanggilkan nama, nick. Kemudian di sini perulangan array lagi kan dengan for, yaitu untuk menampilkannya
Nah, karyawan detail di sini dibuat, saya membuat dengan kata kunci data. Nah, data karyawan. Data sama dengan karyawan 1. Sama dengan ini. Kemudian dipanggilkan shout data karyawan, kemudian dipanggil dengan data ini, dipanggil display info. Display info yaitu ke sini. Nah, kita coba. Kemudian di sini juga karena untuk error handling, jadi di sini ada catch. Catch-nya di sini yaitu dengan number format exception. Di sana kalau misalkan format kesalahan format number, kemudian di situ kalau misalkan kesalahan format NIK-nya yaitu misalkan kurang, kemudian di sini exception kesalahan umum. Nah, kita coba langsung menjalankan format run-nya. Nah, misalkan di sini kan saya membuat 2 kan, ini 2 berarti masukkan nama karyawannya yaitu 2. Jadi misalkan saya di sini Aditya. Ini Adi. Nah, kemudian di sini kan awalnya tadi tahunnya misalkan tahun 2025. Kemudian posisi saya misalkan divisinya kan ini selanjutnya 01. Misalkan posisi saya misalkan supervisor kan jadinya 01. Kemudian angka registrasinya, nah, nomor urut lah. Jadi oke. Lanjut misalkan Muhammad Ilyas. Contohnya misalkan dia masuk 2025, posisinya gudang, misalkan gudang dengan supervisor, dia urutan kedua. Nah, tuh. Jadi misalkan di sini kan perulangannya ada di data karyawan yang ini. Nih, di perulangan juga kan array. Jadi pada saat dipanggil itu memanggil nama yang ini. Ini nama ini dulu. Nah, pada saat yang dipanggil akan ke sini dulu. Kemudian kalau sudah selesai ini melanjutkan ke sini. Nah, coba kita lihat hasilnya tadi. Nah, hasilnya itu tadi, maka akan diurutkan seperti itu. Nah, jadi kan di sini divisinya ditampilkan juga, supervisornya juga. Kemudian nomor registrasinya yang pertama, di sini nomor registrasinya yang kedua. Jadi kalau kita lihat di sini ya detailnya kan. Nah, kalau 01 berarti supervisor, kalau 02 berarti marketing. Nah, itu. Nah, kalau misalkan kita salahkan, coba kita salahkan. Run lagi kan. Misalkan Aditya, misalkan 2 angka nih, bukan angka juga, misalkan alfabet. Nah, ini misalkan benar nih 2005 0101 0102 002. Nah, maka di sana akan diberitahukan bahwa di situ ada penginputan yang salah, yaitu cuma dua karakter, karena di sini pada saat pengambilan get data atau get posisi, get divisi itu memerlukan sampai range yang sampai 6, kemudian mungkin sampai 8. Karena di sini minimal kan saya sampai ini berapa karakter tuh? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, 9 karakter. Tapi di sini kita menginputnya cuma
cuma 2 karakter. Nah itu untuk error handlingnya mungkin dari saya cuma itu saja untuk project UAS PBO 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.